Halo, selamat pagi menjelang siang. Sekarang jam 10:07 teman-teman. Ketemu lagi di channel saya yang sebelumnya bernama Motovlog Gembul ya. Sekarang berubah menjadi OTW, on the way teman-teman. Ya, sekarang sih sedang menuju ke Pamulang ya. Dari arah BSD menuju Pamulang, Gunung Sindur. Saya mau melewati Victor, Pasar Jengkol, lurus. Karena ada satu pekerjaan lah yang harus saya kerjakan. Jadi teman-teman bertanya, kenapa sih kok nama channelnya berubah nih? Ya, karena saya merasa belum pantas lah dibilang motovlogger. Karena apa? Karena pertama, saya tidak intens menggunakan motor. Kadang-kadang saya menggunakan mobil. Kedua, saya tidak terlalu paham untuk motor. Servis pun masih di bengkel, belum bisa servis sendiri ya. Jadi saya putuskan untuk merubah nama channel saya menjadi OTW, yang singkatan dari on the way. Kenapa on the way? Ya karena kita on the way, on di jalanan teman-teman. Jadi nanti mungkin kedepannya mau saya naik mobil, mau saya naik motor, mau saya kemana, kita akan on kan terus teman-teman. Jadi tidak terpaku dengan motor lah. Karena yaitu, karena saya juga kurang intens dengan menggunakan motor. Jadi hanya sesekali atau kalau sedang touring saja saya menggunakan motor. Selebihnya sehari-hari saya menggunakan roda 4. Seperti itu teman-teman. Dan seperti judul thumbnail, tidak mudah menjadi seorang motovlogger. Kenapa seperti itu? Ya karena jumlah video saya kan juga baru 15 kalau saya nggak salah ya. Dan ini sudah kurang lebih sekitar 4 bulan saya tidak ngevlog di jalanan juga teman-teman. Karena selain kesibukan dan lain-lain halnya lah, nanti kita simak di video aja saja apa-apa aja sih kesulitan dari seorang motovlogger. Jadi di sini saya akan sharing kesulitan, suka duka, senangnya, susahnya menjadi seorang motovlogger atau menjadi vlogger lah. Oke, jadi disimak terus ya. Ini kita akan melalui jalan, kalau orang sini bilang Victor. Saya nggak tahu nama aslinya jalanan apa ini. Diikutin terus teman-teman. Dan jangan lupa di like aja videonya kalau kalian suka. Kalau kalian mau mengikuti perjalanan saya, boleh di subscribe. Oke, nanti di depan kita lanjut, masih agak macet nih. Oke teman-teman, masih di Jalan Victor ya. Oke, yang sesuai dengan judul thumbnail ya. Dalam arti kita hari ini mau sharing aja, bukan untuk jalan-jalan, tapi sharing di jalan lah. Sesuai judulnya, menjadi motovlogger itu tidaklah mudah. Kenapa teman-teman? Karena pertama, kita harus konsisten. Nah, untuk konsisten itu kita kan harus meluangkan waktu, ya kan? Sedangkan yang seperti saya ini
ya walaupun bukan karyawan atau pekerja swasta ataupun karyawan, saya adalah seorang ya punya usaha kecil-kecilan lah. Jadi masih banyak yang harus diurus. Itu pertama. Kedua, saya juga mesti harus antar jemput untuk anak sekolah. Seperti itu. Jadi kegiatan saya sehari-hari seperti itu. Setelah antar jemput, saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi untuk menjadi seorang motovlogger, saya rasa harus mempunyai waktu yang cukup. Memang banyak dari channel-channel lain yang mengatakan kan bisa sambil kerja bang. Betul. Tapi kita selama ngevlog atau di jalanan ini, kita juga harus berpikir bercabang. Dalam arti kita memikirkan pekerjaan yang sampai di tujuan, apa yang kita harus kerjakan, bertemu orang. Yang satu lagi, kita juga harus memikirkan isi kontennya. Kenapa sih harus dipikirkan isi kontennya? Kan bisa sambil jalan aja. Memang bisa seperti itu teman-teman. Tapi kan terkadang kita keterbatasan untuk berpikir ya. Kita juga harus konsentrasi dalam pekerjaan. Ya, untuk yang kedua adalah biaya teman-teman. Kenapa saya bilang biaya? Banyak juga vlogger-vlogger atau motor vlogger yang terlihat, dalam tanda kutip terlihat dalam kamera itu ya easy going aja. Sorry ya. Dalam arti enak ya, bisa jalan-jalan terus segala macam, betul. Tapi itu juga memerlukan biaya. Contoh paling gampang aja. Contoh paling gampang ya. Kalau misalnya kalian mau menjadi motovlogger, hanya berpikir kan cuman bensin, cuman segala macam. Oh tidak seperti itu teman-teman. Betul. Selama kita di jalan tetap akan menggunakan bensin. Tapi juga ada makan dan biaya yang harus dikeluarkan lain-lain teman-teman. Contohnya kita bisa makan di jalan. Nah itu juga semua kan tergantung sebetulnya. Namun bila kalian belum bisa membagi waktu dan keuangan lah, ya kan, saya juga tidak terlalu menyarankan menjadi motovlogger ini adalah pekerjaan yang utama. Jangan kalian berpikir, oh menjadi motovlogger atau menjadi vlogger enak, hanya bermodalkan sekian-sekian kita sudah bisa konten. Betul, tapi tidak semudah yang kita ini atau saya bayangkan. Karena yaitu, pertama saya harus membagi waktu, kedua harus membagi biaya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi motovlogger ya sukanya kita jalan-jalan teman-teman ya. Kebetulan saya juga suka jalan-jalan, tapi kan juga tiap bulan bisa jalan-jalan juga, ya kan. Makanya kenapa saya bisa sampai 4 bulan ini belum bisa bikin video lagi, karena ya itulah waktunya teman-teman. Bentar ya, ini agak macet. Kita sudah di Pasar Jengkol ini teman-teman. Saya juga bingung namanya kenapa Pasar Jengkol ya. Padahal bau-bau jengkolnya juga sih nggak ada sih. Baunya bau ikan aja. Tapi nggak tahu juga kenapa dinamakan Pasar Jengkol. Jadi seperti itu. Oke, masalah yang ketiga adalah keluarga. Kebetulan saya sudah berkeluarga teman-teman. Kadang-kadang kita tidak bisa meninggalkan keluarga di waktu yang agak lama ya. Apalagi anak saya yang kedua itu masih kelas 6 SD.
yang harus masih dibimbing. Jadi nggak mungkin saya tinggal-tinggal terus untuk ngevlog kesana kemari. Ya paling kalau ada waktu luang, ada biaya yang sudah cukup, baru bisa saya tinggal untuk touring, jalan-jalan ke tempat dimana saya mau tuju, seperti itu. Karena apa? Untuk menghilangkan rasa penat lah kadang-kadang, ya kan. Jadi saya kadang-kadang izin untuk keluar, untuk touring. Karena kalau nggak begitu kita bisa stres, teman-teman. Kalau udah stres, takutnya ketawa sendiri, nah repot ya. Jadi untuk motovlogger yang baru nih, bagaimana? Apakah ada kendala-kendala yang lain? Tapi tenang aja teman-teman, saya akan terus berusaha untuk membuat video-video, ya walaupun kadang-kadang juga tidak bermanfaat dan kadang-kadang ada manfaatnya, tetap saya akan videokan. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aduh, sorry, hampir aja kelewatan nih. Jadi seperti itulah curahan hati seorang motovlogger. Tapi ada satu channel ya yang saya ikuti, terus terang aja, itu saya jadi acuan. Jangan masrang. Kalau masrang mah waduh, udah suhu itu, ya kan. Tapi ada satu channel yang cukup menginspirasi saya. Itu teman-teman boleh datang ke channelnya, itu Bang Denny Uban, atau channelnya Denny Uban. Itu dia adalah seorang motovlogger yang salah satu inspirasi saya. Kenapa? Dia bisa bekerja sembari ngevlog, teman-teman. Ya walaupun dia kadang-kadang sukanya belusukan kesana kemari, tapi pemikirannya cukup luas. Makanya itu jenis kontennya itu apa saja bisa jadi konten, teman-teman. Nah, saya juga masih harus mempelajari hal-hal yang seperti itu. Apa-apa saja sih yang bisa menjadi konten yang menarik. Tapi ya kalau cuman konten joget-joget aja mah gampang-gampang aja, teman-teman. Kita joget-joget aja. Tapi kan konten itu harus ada isinya lah, ya kan. Jadi yang bisa bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kalian semua. Jadi harus ada isinya. Apa sih kontennya? Entah itu tentang destinasinya, entah itu tentang perbaikan kendaraan, entah itu tentang selama perjalanan ada apa saja. Itu kan isi kontennya, teman-teman. Nah itu yang harus dipikirkan memang. Selama ini memang konten saya masih sedikit acak-acakan. Ya maklum lah, namanya juga motovlogger pemula. Kalau saya nggak salah, subscriber saya 156. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan semakin bertambah, biar channelnya semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi saya sudah mau sampai di tujuan. Video ini mungkin nggak panjang, hanya curahan hati seorang motovlogger pemula yang mengalami beberapa kesulitan-kesulitan. Jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan-kesulitan yang lain, boleh tulis di kolom komentar, atau memberikan saya solusi, boleh juga teman-teman. Tulis juga di kolom komentar. Nanti saya akan coba baca satu persatu, dan saya akan coba analisa lagi apa-apa saja yang harus diperbaiki di konten saya ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, jangan lupa berbahagia. Bye.